Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Semoga pada pagi hari ini kita juga dalam keadaan sukacita, penuh damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Namun, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan ke dalam kehidupan kita, bekal kita dalam untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita terlebih dahulu berserah diri berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya menyertai hati saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini, yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini sesuai dengan Almanak HKBP ayat harian, tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia bisa bertahan hidup untuk waktu tertentu tanpa makanan dan minuman. Tetapi manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa pengharapan setiap saat. Ayat hari ini merupakan ayat pengajaran Paulus tentang pengharapan Kristen akan kehidupan setelah kematian. Umat Allah akan dibangkitkan untuk kehidupan yang baru, sama seperti Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian. Tampaknya pengikut Kristus di Korintus tidak percaya bahwa orang yang telah mati dapat dibangkitkan dari kematian menuju kehidupan yang kekal. Mereka percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ketahui bahwa Adam adalah manusia yang jatuh dalam dosanya, di mana oleh karena keberdosaannya, maka semua manusia dilahirkan oleh karena keturunan Adam menjadi berdosa. Namun dalam firman Tuhan juga dikatakan keberdosaan itu menjadikan manusia mati. Dapat kita lihat Efesus 2 ayat 1. Semua manusia telah mati. Namun dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa ketika sudah berdosa, maka kita sebagai kemanusiaan kita masuk menjadi persekutuan dengan Adam. Namun karena Kristus Yesus yang mati dan bangkit itu menjadikan setiap orang yang percaya dipersekutukan sapangalaho doho Yesus, maka ia menjadi dihidupkan kembali. Orang yang percaya kepada Kristus itu adalah menghidupi Kristus, menjadikan Kristus panduan hidupnya, menjadikan Kristus topangan hidupnya, menjadikan Kristus menjadikan arahan hidupnya, dan Kristus yang mengarahkan hatinya dalam perjalanan kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan menjadi dipersekutukan dengan Kristus, artinya hati kita diubah dari keinginan kemanusiaan menjadi keinginan kerohanian.
dari keinginan yang ingin jauh daripada persekutuan dengan Allah menjadi ingin dekat Allah di dalam perjalanan kehidupannya. Dan orang-orang yang sudah dipersekutukan dengan Kristus Yesus, yang pasti kehidupannya akan membuahkan sifat-sifat kasih dan sifat-sifat yang dari Allah dalam perjalanan kehidupannya. Dia akan jauh dari sifat egois. Dia akan jauh dari sifat yang mementingkan diri sendiri. Dia akan jauh dari sifat yang dikuasai keinginannya. Namun dia akan menjadi menguasai keinginannya, berempati, memberikan banyak hal kepada orang, peduli kepada orang lain, dan menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan dia di dalam kehidupannya. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dipersekutukan di dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang sudah bersama dalam Kristus Yesus, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal yang sudah oleh Kristus Yesus untuk orang yang percaya kepadanya. Mari kita tunjukkan bahwa persekutuan kita adalah persekutuan di dalam Kristus Yesus, bukan lagi persekutuan di dalam Adam. Persekutuan di dalam Kristus Yesus akan memancarkan dalam kehidupan kita, akan memancarkan yang baik di dalam tindakan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari hidup di dalam persekutuan Kristus Yesus. Kita harus bersyukur karena kepada kita orang percaya, Tuhan sudah menganugerahkan kehidupan. Itu sebabnya juga jangan takut, jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi nantinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa hidup kita harus terus berada di dalam Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih karunia itu. Apapun yang terjadi, marilah kita tetap teguh menjalani kehidupan ini, iman dan pengharapan kita dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita sepanjang hari ini untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami, yang menyertai tidur malam kami hingga pada pagi hari ini. Engkau memberikan hari yang indah, hari yang cerah dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami terlebih dahulu menyerahkan hidup kami, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang mengingatkan kami akan kebangkitan Engkau ya Tuhan dari orang telah mati. Kami juga akan dapat bersama-Mu di kehidupan kami yang kekal nantinya. Itu juga Tuhan dapat kami cerminkan di dalam kehidupan kami. Itu juga Tuhan dapat kami tunjukkan melalui kehidupan kami. Kami dapat berempati, kami dapat peduli sesama kami. Kami juga bisa Tuhan memberikan kekuatan sesama kami ketika ada teman kami, saudara kami mengalami penderitaan, mengalami duka cita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya jemaat-Mu pada pagi hari ini yang akan melakukan aktivitasnya, Tuhan memberkatinya, Tuhan melindunginya. Buat anak-anak-Mu juga Tuhan yang akan berangkat mengikuti persekolahannya, untuk mengikuti perkuliahannya, kiranya Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Buat para jemaat-Mu seluruhnya Tuhan yang mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya, kiranya Tuhan menguatkan mereka, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan kekuatan iman supaya mereka tetap teguh untuk mempercaya Engkau Tuhan, supaya mereka bisa senantiasa bersyukur kepadamu di tengah-tengah kehidupan mereka. Jangan biarkan hati mereka ganggu Tuhan, jangan biarkan hati mereka khawatir, tetapi mereka tetap percaya kepadamu. Seluruh
rangkaian kehidupan kami ini Tuhan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.